trial, 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 Yang pertama, TK PGRI Tebu Lambang Pati lulus pada tahun 2000 dan melanjutkan Trial. ke SDN Tebu Lambang Pati lulus pada tahun 2006 dan melanjutkan lagi ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati dan lulus pada Trial. tahun 2009 dan melanjutkan lagi ke Madrasah Aliyah Trial. Darul Ma'la Winong Pati dan lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan S1 Teknik Informatika Universitas Muria Kudus dan lulus pada tahun 2017. Adapun organisasi yang beliau ikuti yaitu Ketua OSIS MA Darul Ma'la, yang kedua Dewan Kerja Andalan MA Darul Ma'la, yang ketiga anggota Teater Obeng Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang keempat Departemen Keilmuan HMJ Teknik Informatika Universitas Muria Kudus, yang kelima Departemen Keilmuan BEM Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang keenam Departemen Sosial HMJ Teknik Informatika Universitas Muria Kudus, yang ketujuh, Presiden BEM Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Yang kedelapan, Dewan Pertimbangan BEM Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Yang selanjutnya, Departemen Humas Karang Taruna Mahasiswa Desa Kebulampang Pati. Yang terakhir, Departemen Pemuda dan Olahraga Karang Taruna Mahasiswa Desa Kebulampang Pati. Adapun pengalaman kerja beliau yaitu sebagai manajer produksi TV Fahrilian, yaitu pada tahun 2016. Yang kedua, marketing manager TV Indonesia 100 Publishing pada tahun 2017. Dan staf pemutahiran data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tahun 2018. Pada diskusi kali ini, KKN MDR Karisma mengusung tema besar yaitu pemanfaatan media sosial dalam mendorong dan memperkokoh karakter bangsa. Langsung saja akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita yaitu Bapak Abdullah Mutakin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya cek sudah kedengaran semua suaranya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghaffar Ozin, MED selaku Rektor IP MAFA. Dan saya ucapkan selamat kepada beliau atas terpilihnya beliau sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI periode 2020-2025. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan KKN MDR Karisma, beliau Bapak Ahmad Nasiruddin. Kebetulan beliau adalah sahabat saya, kebetulan juga satu organisasi di GP Ansor Kabupaten Pati. Baik, beberapa waktu yang lalu sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita kenapa kok saya menjadi pemateri pada sore hari ini.
Sebenarnya kemarin sempat dijapri oleh beliau dan ngisi Zoom di KKN bagaimana. Ya saya kira hanya sekedar diskusi-diskusi, namun kok akhirnya kok tulisannya kok seminar. Wah, iki kaya iso ora aku. Ya, antara bisa dan tidak bisa, berhubung itu adalah amanah, kepercayaan, ya insya Allah, karena memang ilmu harus ditularkan, nggak apa-apa saya bilang iya kemarin. Baik, untuk tema pada sore hari ini terkait media sosial, pemanfaatan media sosial dalam mendorong dan memperkokoh karakter bangsa. Nah, perlu kita ketahui, sebelum kita belajar tentang media, kita harus tahu dulu terkait teknologi. Nah, teknologi itu apa sih? Beberapa sahabat-sahabat semua pasti sudah tahu, sahabat mahasiswa. Nah, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mampu mempermudah pekerjaan manusia, bukan hanya mempersulit ya. Karena apa? Teknologi beberapa orang pemanfaatannya sekarang, menggunakan teknologi kok malah memperibet. Nah, itu bukan karena teknologinya yang sulit, namun karena SDM kita. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang pada saat ini sudah menggunakan teknologi atau menggunakan media untuk tetap produktif di keterbatasan kita, yaitu di tengah-tengah COVID-19 pada saat ini. Nah, perlu kita ketahui beberapa tahun yang lalu saat saya masih SMA, itu teknologi masih menggunakan SMS. Chat belum ada, WA belum ada, Instagram belum ada, Facebook itu pun yang paling bagus adalah Facebook. Kemudian setelah zaman berlalu hingga sekarang, ya bisa dibilang dunia bisa kita lihat di genggaman kita. Soalnya waktu dulu saya SMA itu HP masih Nokia, internetan pun 3G, jadi agak lemot. Misalkan kita buat internet dan lain sebagainya, YouTube juga belum bisa waktu itu. Jadi sebuah syukur yang begitu mendalam ketika kita sudah bisa memanfaatkan teknologi yang pada saat ini bisa kita rasakan hingga bisa membuka jendela dunia lah istilahnya. Nah, itu terkait media. Kemudian media sosial. Media sosial beberapa akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini media sosial digunakan untuk politik, digunakan untuk jualan dan lain sebagainya. Nah, materi pada saat ini yaitu pemanfaatan media sosial. Bagaimana sih pemanfaatan media sosial yang baik? Soalnya bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, akhir-akhir ini media itu kontennya hanya sampah. Perlu saya tegaskan, memang seperti itu. Banyak sekali pemuda-pemuda sekarang yang mengutamakan eksistensi dibandingkan meningkatkan kualitas diri. Karena apa? Ya, kurang tahu juga kenapa mereka hanya memikirkan eksistensi, entah itu hal baik atau hal buruk, ya pokoknya eksis. Nah, sekarang banyak sekali di YouTube, banyak sekali di sosial media, Instagram. Nah, kebetulan HP saya nggak menggunakan TikTok. Bakal viral dan padahal berita itu belum tentu benar, belum tentu baik di share. Maka dari itu peran mahasiswa sebenarnya sangat penting di sini. Jadi ketika kita melihat berita-berita seperti itu, pertama
memang perlu kita klarifikasi atau cari sumber yang benar. Biasanya sumber yang web ini atau blog ini yang nge-share berita-berita yang tidak jelas, akhirnya kita baca, oh ya kayaknya kok apik sih, tinggal kita share. Belum tentu baik ketika kita share. Nah, kemudian berita-berita seperti itu kira-kira mengadu domba orang lain enggak? Kira-kira merugikan orang lain. Nah, masyarakat belum sampai berpikir seperti itu, makanya gampang sekali berita hoax itu menyebar di beranda Facebook khususnya itu. Kemudian perlu kita tahu media itu ketika saya mengumpamakannya, media sosial itu ibarat sebuah pisau. Kita perlu sebuah kedewasaan untuk memegangnya. Misalkan anak kecil memegang pisau, ya dewi kepeso, tangan dewi cuil dan lain sebagainya. Orang di sekitar juga akan tertusuk. Namun ketika kita menggunakan dengan sikap yang dewasa, pisau itu digunakan untuk apa sih? Motong daging, motong cabai dan lain sebagainya. Mungkin perempuan lebih tahu lah penggunaan pisau dibandingkan saya. Seperti itu. Jadi memang media itu perlu kita gunakan dengan penuh rasa kedewasaan kita. Nah, kemudian beberapa media sekarang itu akhir-akhir ini ya banyak lah terkait ceramah-ceramah yang seperti orasi, terus lagi kata-kata yang menyebutkan public figure, terus kemudian lain sebagainya banyak. Nah, ketika kita semua melihat seperti itu, usahakan jangan sampai menambah problem di negara ini atau di media sosial. Misalkan bertemu seperti itu ya cukup berhenti di kita, tidak usah di share. Kemudian cara menanggapi, jangan sampai hal-hal seperti itu. Oh iya, benar. Kita mengklarifikasi di komen dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kita akan kalah. Karena memang hal-hal seperti itu ya perlu kita tutup dengan peran mahasiswa. Peran mahasiswa menutup itu semua bagaimana? Untuk meminimalisir itu bagaimana? Ya membuat konten seperti itu. Seperti itu bukan berarti membuat konten yang podo negatif, podo ceramah, orasi dan sebagainya. Namun menggunakan atau membuat konten yang konten yang edukatif, terus konten yang gini, ada beberapa konten yang bisa kita buat. Pertama, konten gambar, pamflet, melalui pamflet dan lain sebagainya. Karena memang masyarakat kita itu enggan membaca. Misalkan kalian mengetik ketikan wapi, nek seumpama kalian share, yo masyarakat enggan membaca. Wacone apa sih? Delok scroll. Namun ketika kalian membuat konten kreatif, contoh, oh iya, kata-kata ini dideskripsikan ke dalam desain. Contoh, peringatan atau ajakan untuk memakai masker. Itu misalkan kalian ketik saja, itu mungkin masyarakat juga enggan membaca. Namun ketika kalian membuat konten yang bagus, yang menarik, untuk ajakan untuk memakai masker, itu akan lebih mengenang ke hati masyarakat. Kemudian misalkan kita ya akhir-akhir ini membuat konten YouTube pendek lah, mungkin 1 menit bisa kalian aplikasikan di Instagram kalian, bisa seperti itu. Memang tahun-tahun ini mahasiswa harus berperan aktif untuk menangkal hoax dan lain sebagainya. Perlu sekali mahasiswa untuk aktif. Kemudian kemudian misalkan kita ingin membuat konten-konten seperti itu,
itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sederhana sehingga harus menggunakan laptop, harus menggunakan komputer. Di HP juga bisa menggunakan aplikasi Canvas itu bisa digunakan untuk desain sederhana. Nah, kemudian dulu saya sering sekali di kampus itu sering ketika waktu selesai kuliah diskusi, terus lagi ngobrol terkait ya problem-problem kampus lah. Namun pada saat ini mahasiswa terkendala ketika ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya memang sekali lagi COVID dan COVID. Nah, perlu kita ketahui media itu bisa memainkan berita terkait COVID. Bisa kita rasakan pertama kali ketika COVID itu muncul di Indonesia. Utarakan di sini, ya mungkin ya itu adalah permainan media di asing sana. Bisa saja, oh ya, media ini dimainkan bagaimana untuk menggiring masyarakat yang takut dengan COVID. Ya memang COVID ini perlu gini, COVID itu memang ada, tapi beritanya tidak se booming itu atau sebahaya itu media. Yang penting ini terkait COVID itu kan namun televisi satu dan televisi lain itu kan berbeda pembahasan. Yang satu pro, yang satu kontra. Padahal beritanya sama. Nah, ini juga media. Banyak orang-orang yang tertipu dengan itu. Makanya untuk saat ini peran mahasiswa memang penting. Jadi ketika mendengar berita-berita seperti itu jangan sampai langsung diiyakan, tidak tapi klarifikasi dahulu. Seperti itu. Jangan sampai kita yang mengenai apa itu media sosial dan lain-lainnya.
Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Bingung yang ditanyakan atau apa ini? Silakan, mungkin dari teman-teman anggota KKN MTR Karisma ada yang mau ditanyakan mengenai tema kita. Nggak ada yang ditanyakan? Mungkin Mbak MC, monggo, misalkan mau tanya Mbak MC. Perkenalkan, nama saya Aruf dari anggota KKN Karisma. Di sini saya ingin bertanya tentang tema kita tadi. Ya, silakan, Mas Nana. Media sosial sebagai perekat persaudaraan bangsa. Di sini saya ingin bertanya tentang yang tadi, yaitu media sosial. Tema kita yaitu media sosial sebagai perekat persaudaraan kebangsaan. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah
sikap seorang seorang siswa atau namanya menyeluruh apabila dalam menghadapi media massa ini yang gimana ya, tujuannya itu kadang ada yang berbuat aneh atau yang ada kadang yang sifatnya baik digunakan untuk baik dan buruk itu gimana ya? Apa maksud Anda seperti ini? Bagaimana menurut Bapak narasumber mengenai media saat ini yang kadang ada baiknya dan kadang juga ada yang buruknya gitu, Mas? Iya, itu ngomongnya susah. Oke, baik. Silahkan. Terima kasih sahabat Ma'ruf, Mas Ma'ruf ya Mas Ma'ruf. Saya sekali gak kita upane gini. Ya, pertanyaannya bagaimana sikap mahasiswa dalam menghadapi media massa ini yang istilahnya ada baik dan buruknya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, media massa itu seperti pisau, perlu kebijaksanaan untuk memegangnya. Ya memang apapun itu ada resikonya, media pun ada baik dan buruknya. Ketika memang itu ada sebuah share-sharean yang baik, kita cari sumbernya dulu, kemudian kita cari referensi berita itu, apakah memang referensi yang mana itu sama, kemudian kita pikir dua kali, apakah ketika kita share itu nanti mempergaduh suasana atau memberikan manfaat bagi orang lain atau tidak. Kalau memang itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain, yang penting berhenti di kita, nggak usah di-share. Kemudian terkait kita mengklarifikasi bahwa itu adalah kegiatan buruk, nggak usah ditulis di komen, megel Mas. Nah, mending kita mulai saat ini mengembangkan SDM kita, bagaimana cara kita memberikan kontribusi yang baik di media sosial itu. Banyak sekali orang-orang di luar sana, bahkan ya pemuda-pemudi zaman sekarang yang istilahnya bangga memamerkan ya eksistensinya mereka lah yang ketika kita lihat tidak etis. Mending kita menge-share kegiatan-kegiatan yang baik atau konten-konten yang baik untuk menjawab atau untuk menutup sampah-sampah di media massa seperti itu. Nah, ketika memang berita itu baik untuk kita share, ya nggak apa-apa, di-share saja seperti itu. Yang penting sumbernya jelas, yang penting soalnya di media massa itu haus akan konten-konten yang baik seperti itu, dan konten-konten yang baik itu jarang sekali wong sing nge-share. Konten sing enggak jelas malah banyak sekali banyak sekali orang-orang yang nge-share. Lagi nge-share konten sing sekiranya menarik tapi enggak bermanfaat, gang 1 jam, ya sing nge-share pirang-pirang, sing nge-like pirang-pirang, sing komen ngereng pirang-pirang. Nah, makanya dari itu kita yang sadar akan hal itu, mulailah ketika ada hal baik kita share, ketika ada hal yang buruk berhenti di kita saja. Dan mulai sekarang kita sebagai agen Osceng silahkan memproduksi konten-konten yang baik untuk masyarakat. Masyarakat untuk saat ini merindukan konten-konten seperti itu. Jangan sampai nanti ketika adik kita, anak kita, dan di bawah kita kehilangan konten-konten yang bagus seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Gimana Mas Mahfud? Sudah jelas?
Bagaimana bisa mempengaruhi persepsi publik tentang COVID sebenarnya? Ini ada pertanyaan dari akun Facebook Desi Sinurat. Itu bagaimana medsos mempengaruhi persepsi publik terhadap virus corona. Silahkan Bapak narasumber untuk menanggapi. Gimana diulang? Bagaimana? Bagaimana sosial mengaruhi persepsi publik terhadap virus corona. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Gini, kita dari tidur sampai sore pasti memegang HP. Dan tidak ada yang tidak lepas dari yang namanya media sosial. Jadi ketika ada berita tentang virus corona, apalagi itu yang ngomong adalah public figure dan pengikutnya banyak, ya sangat berpengaruh sekali ketika kayak Dokter Tirta dan lain sebagainya. Ya memang sangat berpengaruh ketika ada persepsi-persepsi di media sosial seperti itu. Ya sekali lagi, ketika ada ketika ada berita COVID, ya kita sudah tahu lah, COVID melangkah di 4 bulan, hampir 5 bulanan seperti apa. Yang penting kita tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Misalkan ada berita-berita terkait COVID, yo wes di Jernowai. Kalau memang itu adalah berita terkait solusi bagaimana kita menghadapi COVID, ya nggak apa-apa di-share. Tapi ketika ada solusi malah memperkeruh suasana, mending jangan di-share. Beberapa waktu yang lalu saya sempat baca status sahabat saya. Kayaknya begini. Misalkan kita sangat takut COVID sehingga kita istilahnya ada 3 tipe orang. Pertama, ketakutan. Jadi saking ketakutannya wis tengok-tengok nang omah ora produktif. Lah untuk apa? Enggak dapat apa-apa. Ya memang sebetulnya memang COVID ada, tapi ya jangan sampai takut seperti itu. Tetap ikuti protokol kesehatan, namun kita jangan lupa tetap beraktivitas seperti itu. Intinya ketika ada berita-berita solusi terkait COVID, di-share nggak apa-apa. Tapi ketika ada opini yang menggiring masyarakat, oh iya, takut terhadap COVID yang berlebih, jangan sampai. Soalnya nek masyarakat wedi tenanan ya seperti itu. Pokoknya ketika ada solusi yang baik, share-sharean yang baik untuk menghadapi COVID, di-share aja. Liane nggak usah di-share. Gitu saja menurut saya. Saya mau bertanya Pak, karakter seperti apa yang menjadi titik fokus untuk mendorong dan memperkokoh karakter bangsa itu sendiri? Diulangi Mbak pertanyaannya, karakter seperti apa yang menjadi titik fokus untuk mendorong dan memperkokoh karakter bangsa itu sendiri? Ya, bangsa kita. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya hanya satu kata sih, karakter yang solutif, itu saja. Dalam arti seperti ini. Ya banyak orang sih ketika menghadapi sebuah problematika yaitu gugup dan lain sebagainya. Ada orang yang sekiranya mikir 2 kali, oh ya, ini baik tidak dilaksanakan, ini baik tidak untuk ditinggalkan. Ya menurut saya ketika ada karakter seperti apa yang bisa karakter yang sekiranya dapat memberikan solusi bagi problematika saat ini. Nah, contoh solusinya, memang keadaan media sekarang atau keadaan dunia sekarang adalah panas. Istilahnya kita harus memberikan solutif, nek gak iso memberikan solusi, ya wis meneng wae, diem saja daripada memperkeruh suasana. Kalau menurut saya seperti itu.
Begitu, Mbak? Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Menyikapi banyak media-media berita yang menyerang pemerintahan, bahkan kadang merendahkan marwah dari pemerintahan yang menggiring masyarakat sampai titik yang tidak percaya dengan pemerintahan sendiri. Apakah undang-undang kita yang bermasalah atau gimana? Bisa diulangi sekali lagi. Agak putus-putus sinyalnya jenengan tadi, Mbak. Bentar, Pak. Saya ulangi lagi. Menyikapi banyak media-media berita yang menyerang pemerintahan, bahkan kadang merendahkan marwah dari pemerintahan yang menggiring masyarakat sampai titik tidak percaya dengan pemerintahan itu sendiri. Pertanyaannya, apakah undang-undang pers kita yang bermasalah atau gimana? Baik, terima kasih. Ketika ada menyikapi pemerintah ada statement yang merendahkan, terus menggiring opini dan lain sebagainya, undang kita bersalah atau enggak gitu, maksudnya ada masalah atau enggak. Nah, kalau menurut saya ya, sebenarnya undang-undang kan memang ya dibuat untuk menjawab problematika dalam pemerintahan. Contoh, kok ada orang yang menggiring opini atau tidak setuju dengan pemerintah dan lain sebagainya, itu memang perlu. Namun jangan sampai sekiranya ada masalah atau ada ketidaksenangan, diberikan saran kepada pemerintah harus seperti apa. Jangan sampai menggiring orang dengan opini-opini menggulingkan pemerintahan. Bisa dibilang ya ada beberapa kelompok yang seperti itu sih. Namun ketika kita menyikapi bukan undang-undang kita yang salah. Undang-undang kita juga sudah pas atau sudah bijak dalam menghadapi atau menjawab sebuah permasalahan-permasalahan seperti itu. Ada beberapa ceramah-ceramah di media-media yang sekiranya kok ono wong sing kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak sih, hukum kita sudah bijak. Misalkan undang-undang kita juga sudah mengatur ke arah sana. Ya, sudah tajam juga. Misalkan ada beberapa orang yang seperti itu, bukan tajam ke orangnya, bukan, tapi tajam ke pokok permasalahannya itu. Misalkan ada si A ngomong ini, walaupun ulama. Nah, akhirnya ditanggapi oleh polisi. Ya, bukan berarti undang-undang kita yang salah, bukan berarti kita mengkriminalisasi orang itu, bukan. Namun ya undang-undang sudah berbicara untuk menanggapi permasalahan itu, bukan personnya, bukan orangnya. Karena menurut saya seperti itu sih, sudah benar sebenarnya. Terima kasih. Jadi berarti tinggal bagaimana cara kita untuk menanggapi berita tersebut ya, Pak? Betul sekali. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Atau mungkin kita sudah cukupkan ya? Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sahabat-sahabat mahasiswa yang masih tetap produktif di uh, COVID-19 seperti ini, keadaan yang tidak bisa membuat kita tatap muka. Alhamdulillah masih ada solusi-solusi kegiatan yang kreatif, yaitu webinar seperti ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Abdullah Mutakin atas waktunya yang diberikan kepada kami dan materi yang telah diberikan kepada kami. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Oke, sama-sama Mbak. Sekian dari acara webinar ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dari saya ataupun kami semuanya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.